Bocil ini nerbangin layangan 3 meter sampai layangannya nungsep nyebur ke kolam guys. Diawali dengan rombongan bocil-bocil ini. Mereka rame-rame cuman buat nonton bocil hebat ini guys. Nah sebelum diterbangin ini ada yang bantuin masangin sendarenya. Dan pas diterbangin guys layangannya malah nungsep. Nggak taunya malah nyemplung ke kolam. Karena mereka nggak berani nyemplung, akhirnya aku turun tangan buat ngambilin. Dan alhamdulillahnya kena lagi guys. Tapi banyak lumut yang nempel. Kira-kira masih bisa terbang lagi nggak ya guys? Astaga guys, bocil ini mau terbang gara-gara keseret layangan. Nah awalnya ini kita nyiapin sendaranya dulu guys. Lanjut kita masang. Ini yang metekin sampai 3 bocil loh guys. Dan pas diterbangin dia langsung terbang. Tapi ini anginnya gede banget loh guys. Sampai benangnya ngulur sendiri. Dan pas bocil ini yang megang dia keseret sampai mau terbang. Waduh bahaya banget ya guys. Takut ada korban. Ini aku suruh ngikat aja biar aman. By the way, di kampung kalian lagi musim apa guys? Barusan musim layangan. Layangannya si Regi malah nangsang sampai aku turun tangan buat ngambilin guys. Nah jadi hari ini kampung Kak Ryan udah musim layangan guys. Ini layangannya si Kavi malah nangsang, tapi untungnya kena lagi. Nah ini si Regi juga lagi nerbangin, tapi tiba-tiba layangan dia monteng-monteng sampai nungsep loh guys. Di sini si Regi coba tarik sampai benangnya putus. Tapi layangannya nggak muncul-muncul loh guys. Dan ternyata nungsep di pohon pisang. Buru-buru si Regi ngambil genter buat ngambilnya. Tapi si Regi nggak nyampe loh guys. Dan akhirnya aku yang turun tangan buat ngambilinnya. Dan alhamdulillah dapet guys. BTW di kampung kalian udah musim layangan belum nih? Bocil ini ngasih nama layangannya Tobrut guys. Kira-kira berdosa nggak ya? Nah sebelum nerbangin si Tobrut ini ada bocil yang lagi bikin layangan. Kira-kira bakal terbang gak ya guys? Langsung aja kita coba. Percobaan pertama ini layangannya biring guys. Percobaan kedua hampir terbang tapi nunjem lagi. Percobaan ketiga layangannya nabrak daun singkong sampai sobek. Karena sering nunjem ini kita kasih 2 sendaren. Dan pas diterbangin tetep aja nunjem guys. Buat kalian yang pengen lihat si Tobrut diterbangin, komen sama Mas Preman. Gara-gara ngesok pas nerbangin layangan, akhirnya layangannya si Kavi nangsang guys. Nah jadi ceritanya si Kavi ini lagi nerbangin layangan bersama si Regi. Tapi si Kavi ini orangnya aneh loh guys. Mosok nerbangin layangan benangnya dilepasin gitu. Dan anehnya lagi benangnya diikat ke pohon. Sedangkan dia malah ngebenerin layangan punya temennya. Alhasil dia kena apesnya guys. Layangannya nangsang di pohon kelapa. Tapi hebatnya bisa kena lagi loh guys. Kalau kalian punya nggak temen kayak si Kavi gini? Gara-gara ngulur benang sampai ujung layangan bocil ini terbang bebas ke langit guys. Jadi awalnya aku lihat bocil kampung sebelah lagi nerbangin layangan. Layangannya itu warnanya sama kayak bendera negara kita. Tapi guys ini rencananya mau kita fullin tambangnya. Kira-kira sampai langit nggak ya guys? Dan pas tambangnya udah habis layangannya itu kelihatan kecil banget guys. Ini sampai mau terbang bebas ke langit. Untungnya aja masih selamat. Kira-kira kalau layangan ini putus bisa nyampe matahari nggak ya guys? Astagfirullah guys, bocil ini nyobek-nyobek layangan terus dibakar. Kira-kira kenapa ya? Nah jadi guys kemarin kan bocil ini bikin layangan. Terus pas diterbangin gak terbang-terbang. Dan pas dicoba diterbangin lagi malah nabrak daun singkong terus sobek. Pasti kesel dong guys, bikin susah-susah tapi gak bisa terbang. Alhasil bocil ini ngamuk dan layangannya disobek-sobek sampai dibakar. By the way menurut kalian mending dibenerin apa disobek-sobek guys? Part 2 si Fahmi bikin layangan tapi nyamakinnya kebalik guys. Nah ini kita coba terbangin. Dan alhasil layangannya nunjem guys. Sampai benangnya si Fahmi nguden-gudet kayak gitu. Ini si Fahmi punya cara lain. Katanya dicopot bawahnya biar enteng dan gak nunjem. Tapi guys pas coba kita terbangin lagi malah nabrak si Regi. Alhasil layangannya dipatah-patahin gara-gara malu-maluin. Sampai ini dikanyutin ke kali. By the way si Fahmi ini nyamakinnya kebalik gak sih guys? Ya ampun guys, si Fahmi ngamuk-ngamuk ke layangannya sampai dikanyutin ke kali. Kira-kira kenapa ya guys? Nah jadi ceritanya malam-malam si Fahmi dan si Rafa lagi bikin layangan. Tapi ini nyamakinnya kebalik nggak sih? Seharusnya kayak gini nggak sih guys? Di sini aku kasih tahu si Fahmi, dia malah marah-marah. Kita lihat bareng-bareng guys, apakah bisa terbang layangannya si Fahmi? Lanjut part 2. Gara-gara si Fahmi nyobek-nyobek layangan bapangannya, sekarang dia ganti ke layangan biasa
biasa guys. Padahal temen-temennya layangannya bapangan semua. Tapi guys, enaknya layangan biasa dia cepet terbangnya. Walaupun anginnya kecil. Ada juga nggak enaknya, dia kalah kuat sama layangan bapangan. Ini aja punya si Fahmi putus gara-gara disamber. By the way, kalau Mas Preman ngadain lomba samberan layangan, kira-kira seru nggak ya guys? Ya ampun guys, cuma layangannya nangsang, si Rafa nangis kejer tenan. Nah, jadi ceritanya si Rafa ini mau nerbangin layangan warung guys. Tiba-tiba dia malah nangis, katanya layangannya nangsang gara-gara nggak dapet angin. Untungnya ini ada bocil kafe yang baik hati. Dia rela manjat demi ngambilin layangannya bocil Rafa. Tapi guys, layangannya malah ditangsangin lagi. Dan kali ini nangisnya makin kenceng. Waduh, enaknya bocil Rafa ini kita apain ya guys? Mending nonton David Sunairi daripada Mas Preman burik. Ya Allah guys, padahal kan aku niatnya ingin menghibur kalian. Kok malah ada yang ngomong kayak gini? Sebelumnya kalau kontenku gak menarik dan burik, aku minta maaf. Karena aku juga lagi tahap belajar, belum semaksimal kayak punya KDS. Kalau udah gini, inget perjuanganku bikin konten guys. Dari konten eksperimen, konten fitness, sampai konten nanya-nanyain bocil, semuanya udah aku lakuin. Dan akhirnya aku diajarin ngonten sama KDS. Jadinya konten kita mirip-mirip gitu guys. Tapi kalau masalah kontenku burik, aku minta maaf. BTW Mas Preman lanjut ngonten apa udahan aja ya guys? Si Rido beli layangan ram-raman, malah duitnya kurang. Nah, jadi ceritanya kemarin kan si Rido kalah lomba sambaran layangan. Sekarang dia pengen beli layangan ram-raman. Tapi ini ram-ramannya malah copot guys. Langsung dong dibenerin sama yang punya. Nah, ini tahap pengetesan biar nanti pas dibeli nggak ada masalah dan kendala. Ini kata orangnya ram-ramannya itu beratnya 5 kilo guys. Tapi si Rido nggak percaya dan mau nyobain langsung. Dan katanya pas sudah terbang emang lumayan berat guys. Tapi nggak nyampe 5 kilo juga ya guys. Sekiranya udah mantap, ini si Rido langsung dibayarin. Tapi guys, uangnya itu malah kurang. Alhasil aku dong yang nombokin. BTW ram-raman segini harganya cuma 10.000. Kalau di kampung kalian berapa guys? Ngumpetin layangannya si Kavi sampai dia kebingungan dan marah-marah guys. Nah, jadi awalnya ini aku suruh beliin jajan. Terus kata si Umam dia mau ngumpetin layangannya si Kavi. Mumpung orangnya itu lagi beli jajan. Nah, ini kita umpetin dua-duanya guys. Kira-kira bakal ketahuan nggak ya? Dan pas orangnya datang, dia itu belum sadar guys. Tapi ini dia udah mulai kehilangan. Hebatnya si Kavi itu langsung tahu kalau kita ngumpetinnya di situ. Nah, dan pas nyari layangan yang satunya, ini dia lumayan kebingungan guys. Tapi akhirnya ketemu juga. Nah, di sini dia langsung marah-marah. Katanya aku yang ngumpetin layangannya. Kalian tolong kasih tahu dong guys, pelaku aslinya siapa? Astagfirullah guys, musibah bagi si Tommy. Kakinya sobek gara-gara nyelamatin layangannya. Nah, jadi ceritanya si Tommy ini lagi nerbangin layangan. Tapi tiba-tiba anginnya gede banget loh guys. Sampai si Tommy ini panik dan tambangnya pun ampe ke bawah ke langit. Untungnya si Tommy langsung tangkep tambangnya. Tapi masalahnya malah nyangkut di pohon dan layangannya pun nunjem-nunjem ampe mau nangsang. Alhasil pas anginnya udah hilang, layangannya si Tommy cuma nangsang di pohon pisang. Dan pas mau diambil di sini dia malah kesandung ampe kakinya sobek. Waduh guys, ini musibah apa kurang hati-hati ya? Mas Preman nerbangin layangan 10 benang, kira-kira bakal sampai langit nggak ya guys? Nah, awalnya ini si Umam aku suruh beli benangnya dulu. Ini Mas Preman beli 10 benang. Kira-kira bakal sampai langit nggak ya guys? Nah, ini kita dibantuin si Tommy. Benang pertama layangannya masih kelihatan. Benang kedua layangannya udah mulai jauh. Lanjut benang ketiga layangannya udah mulai kecil guys. Nah, dan pas udah sisa 1 benang alias udah 9 benang, ini kita semua deg-degan guys. Soalnya layangannya itu udah kecil banget sampai nggak kelihatan. Jadinya ini Mas Preman panjer aja. Tapi keesokan harinya layangannya itu tinggal sisa benangnya doang guys. Lanjut di part 2. Mas Preman eksperimen nerbangin layangan dengan 10 benang sampai layangannya itu tembus ke langit loh guys. Nah, jadi kemarin Mas Preman nerbangin layangan bebean dengan 10 benang. Tapi pas dilihat keesokan harinya layangannya itu tinggal benangnya aja guys. Waduh, ini pasti positif putus. By the way, buat kalian yang nemuin layangan Mas Preman, nanti Mas Preman bakal kasih hadiah.
Parah banget guys, layangan si Kavi disobek-sobek para bocil. Kira-kira kenapa ya? Nah, jadi ceritanya tambang layangannya si Kavi itu nyangkut di pohon kelapa. Ini dicoba ditarik-tarik gak lepas-lepas dan akhirnya malah putus guys. Untungnya aja nggak nangsang di pohon kelapa. Nah, di sini si Kavi nerbangin lagi nih guys. Tapi di sini tambangnya malah nyangkut lagi. Ini sampai ditarik sama para bocil, tambangnya itu nggak lepas-lepas dan malah layangannya nangsang di genteng orang. Di sini langsung aja kita ambil lagi guys. Dan tiba-tiba layangannya malah disobek-sobek sama para bocil. Lanjut di part 2. Kocak banget guys, layangan bapangan si Rido patah pas lagi diterbangin. Nah, awalnya ini layangannya sobek guys, gara-gara ditendang si Fahmi. Langsung aja ini sama si Rido ditambah lagi. Nah, ini kita coba terbangin lagi guys, dan ternyata masih bisa terbang. Di sini detik-detik layangan si Rido patah guys. Oh, mata. Waduh, wajar aja sih kalau patah. Soalnya ini layangan harganya cuma 10.000. BTW kalau disangkal putung masih bisa terbang lagi nggak ya guys? Nah, part 2 setelah layangan si Kavi nangsang 2 kali, ini sama si Kavi layangannya malah disobek-sobek guys. Katanya nanti bisa dibikin bagus lagi loh. Nah, ini prosesnya makinnya. Di sini si Kavi pakai plastik pasar dan limnya itu lem bakar. Nah, ini juga Mas Preman bantuin tipis-tipis guys. Kira-kira menurut kalian layangan ini bisa terbang lagi nggak ya guys? Nah, ini langsung aja kita tes. Percobaan pertama layangannya malah nunjem. Percobaan kedua layangannya hampir terbang tapi nunjem lagi guys. Percobaan ketiga ini malah nyangkut ke tiang bangunan. Sampai lim-limannya copot gini guys. Waduh, kira-kira biar bisa terbang diapainnya guys?